Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Danda Saiful Wahid dengan NIM 22060423. Saya dari kelas A2 PGSD tahun angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mengenal norma-norma yang ada di masyarakat, yang mana teman-teman mungkin di sini udah nggak asing dengan tema yang akan saya bahas pada video kali ini. Karena tema yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu sudah teman-teman pelajari mungkin di kelas 4 kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman udah nggak asing dengan tema yang saya ambil pada video kali ini. Sebelum kita ke poin-poin dari norma-norma yang ada di masyarakat, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan norma-norma. Kalau kita lihat, menurut para ahli, norma itu adalah pedoman yang digunakan masyarakat guna berperilaku dan bertindak. Itu kalau menurut para ahli. Dan kalau menurut KBBI, norma itu adalah ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Itu menurut KBBI. Kalau kita gabungkan dari menurut para ahli dan menurut KBBI, dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya norma itu adalah pedoman atau peraturan yang digunakan orang-orang sebagai acuan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Jadi, norma itu adalah peraturan yang kita lakukan atau yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin definisi norma-norma menurut saya pribadi. Setelah itu kita lanjut kepada poin-poin dari norma-norma. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah peraturan yang berasal dari agamanya masing-masing. Sesuai dengan judulnya juga, norma itu kan peraturan yang digunakan oleh orang dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita berbicara tentang agama, kita berbicara tentang keyakinan. Dan tidak menutup kemungkinan keyakinan atau agama dari setiap individu itu berbeda-beda. Ya pasti banyak yang sama, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang berbeda. Seperti yang saya tadi contohkan ketika pembukaan atau pengucapan salam. Saya mengucapkan dari berbagai agama dan itu sebagai penghormatan kepada agama-agama lain. Dan di Indonesia kita memiliki banyak agama dan pastinya agama yang satu dengan agama yang lain itu memiliki peraturan atau peradaban atau tata krama dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sinkronkan norma agama di sini, yaitu sebagai contoh bagaimana perilaku kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, bagaimana adab kita, bagaimana tata krama kita kepada Tuhan yang kita percayai. Kalau saya ambil contoh, misal ketika orang yang beragama Islam beradab atau memiliki tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, yaitu sholat, puasa. Nah, itu salah satu contohnya dan banyak sekali contohnya ketika kita berbicara tentang norma-norma agama. Kalau dari agama-agama lain mungkin berbeda dengan agama-agama yang lainnya juga. Karena beda kepercayaan pastinya beda keyakinan. Itu norma agama. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu peraturan yang muncul dari hati nurani manusia. Seperti dengan judulnya, kesusilaan, yaitu datang dari hati nurani manusia, yang dimana
ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir. Berpikirnya kayak gini, kalau kita melakukan ini, orang lain akan tersinggung nggak dengan apa yang kita lakukan? Orang lain bakalan sakit hati nggak dengan apa yang kita ucapkan? Itu secara garis besar dari norma kesusilaan. Kalau kita ambil contoh, yaitu selalu jujur dan memperlakukan orang lain dengan baik. Saya menyebutkan orang lain itu tidak hanya manusia, tetapi kita harus berperilaku baik juga terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, tanpa hewan. Ibaratnya kita kalau mau memakan daging, kalau tidak ada hewan, kita mau makan daging apa? Dan kalau kita mau makan sayur-sayuran, tidak ada sayuran di muka bumi atau tidak ada tanam-tanaman di muka bumi, kita mau makan apa? Dan ketika tidak ada hewan dan tumbuhan, kita mau makan apa? Karena apa yang kita makan itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Seperti itu. Jadi saya tadi mengucapkan berperilaku terhadap makhluk lain dan berperilaku baik juga terhadap orang lain. Karena di dunia ini tidak ada hukum karma, yang ada hukum karena. Karena kita melakukan ini kepada orang lain juga akan melakukan ini kepada diri kita. Dan ada pepatah mengatakan, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sama saja dengan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, sama saja dengan kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri. Jadi, kalau kita ingin diperlakukan baik, perlakukanlah orang lain sebaik mungkin. Itu kalau berhubungan dengan norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu yang dimana peraturan yang ada di masyarakat sekitar. Seperti halnya yang kita ketahui, bahwasannya di dalam negara ruang lingkup Indonesia ini sangat banyak sekali suku budaya, yang dimana pasti dari setiap individunya atau setiap kelompoknya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Dan seperti pepatah mengatakan, beda tempat, beda aturan. Nah, itu juga yang harus kita terapkan di dalam norma kesopanan. Kita harus bisa menempatkan ketika kita di daerah perkampungan, kita harus bisa menempatkan dan kita harus bisa mengamati orang-orang di kampung sopannya kayak gimana. Kita harus mengikuti, karena ada pepatah juga mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, dan seperti yang kita ketahui, kita tidak bisa membawa budaya dari tempat asal kita ke tempat yang akan kita kunjungi. Misal, kita berasal dari daerah Batak, yang dimana Batak itu ya Sunda, tetapi Sundanya Sunda kasar. Dan berbeda halnya ketika kita orang Batak main atau merantau ke kota-kota atau ke kampung-kampung yang notabene berperilaku sopan. Kita tidak bisa membawa adat atau ucapan-ucapan yang ada di dalam suku Batak ke dalam Sunda yang lemes. Karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman di dalam orang-orang Sunda yang lemas. Seperti itu. Dan kalau kita ambil contoh yang lainnya, tahu perbedaan ketika berbicara dengan orang yang usianya lebih tua dari kita dan orang yang usianya lebih muda dari kita. Itu salah satu contoh dari norma kesopanan. Karena apa? Karena kesopanan ini sangat penting, yang dimana ketika orang akan dipandang lebih baik, orang akan dipandang segan di masyarakat ketika ia berperilaku sopan, bukan berpendidikan tinggi. Sekarang percuma kalau pendidikan tinggi tetapi
perilaku sopannya tidak ada. Karena al-adabu fauqal ilmu. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Teman-teman, seorang yang berilmu belum tentu beradab. Tetapi seseorang yang beradab sudah pasti berilmu. Itu pentingnya norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada norma hukum. Yang dimana norma hukum ini adalah tingkah manusia yang diatur oleh lembaga atau negara. Seperti halnya yang kita ketahui, norma hukum ini adalah hukum berdasarkan aturan-aturan yang ada di dalam suatu lembaga atau negara. Seperti halnya kita contoh, ketika kita berada di lingkungan kampus, kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di kampus. Dan ketika kita berada di ruang lingkup keluarga, kita harus menaati peraturan-peraturan yang ada di ruang lingkup keluarga. Jangan sampai ketika kita berada di lingkungan kampus atau ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita malah menentang apa yang jadi aturan-aturan, apa yang sudah ditetapkan di dalam peraturan kampus. Secara tidak langsung, kalau kita tidak menaati peraturan yang ada di lingkungan sekitar, kita sudah menentang kebijakan atau kita sudah menentang peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Dan kalau kita berbicara tentang kelompok orang yang besar ataupun kecil, contohnya kita menaati peraturan yang ada di lingkungan keluarga, pertemanan. Nah, itu untuk kelompok kecil. Dan untuk kelompok besar, kita berada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita harus menaati seluruh peraturan-peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Karena tadi saya juga bilang, dalam suatu pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasannya norma hukum ini atau hukum ini bersifat memaksa, yang dimana kita mau tidak mau harus menaati peraturan-peraturan yang ada. Karena peraturan itu sifatnya membangun, bukan merusak. Jadi jangan ada anggapan ketika teman-teman menaati peraturan yang ada, percayalah peraturan itu dibuat untuk menjadikan teman-teman atau menjadikan tempat yang teman-teman singgahi menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Kecuali ada oknum-oknum yang berusaha merubah peraturan untuk keperluannya pribadi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang norma-norma. Saya ulangi lagi, yang pertama ada norma agama yang berhubungan dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Yang kedua ada norma kesusilaan, yang dimana norma tersebut berasal dari hati nurani kita sebagai manusia. Yang ketiga ada norma kesopanan, yang mana norma kesopanan ini berasal atau ada di lingkungan tempat kita tinggal. Yang keempat atau yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga atau negara. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum teman-teman keluar setelah menonton video kali ini, teman-teman saya mohon bantuannya untuk like, comment, and subscribe. Karena satu like teman-teman, satu subscriber dari teman-teman dapat menambah nilai bagi saya dan semoga dapat menjadi ladang amal bagi teman-teman. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.